terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang menerima kami apa adanya. Tangan-Mu selalu terbuka buat setiap kami. Apapun kehidupan kami, Tuhan tetap baik. Apapun proses kami, Tuhan tetap baik. Engkau sudah menyediakan berkat yang luar biasa di balik proses yang luar biasa. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, kita mendengar kesaksian yang luar biasa ya. Kita percaya bahwa kehidupan memang gak mudah. Apa yang dialami Heti ya, rasanya sakitnya mungkin di sana sini. Kalau lihat kesaksian cuman 10 menit semua rasanya wow gitu. Tapi coba jalani bertahun-tahun, wah gak gampang. Tapi kita percaya bahwa satu hal yang saya tangkap ya, saya tulis di story itu. Jangan pernah menghakimi ya seorang yang lagi diremukkan sama Tuhan. Karena ketika kita diremukkan, senyatanya kita ini sedang dimunculkan seperti emas di tangan Tuhan. Amin. Orang kalau enggak dimunculkan seperti emas dulu, enggak mungkin hidupnya akan jadi berkat buat banyak orang. Nah, hari ini saya akan khotbah tentang bagaimana paket lengkap berkatnya lengkap. Ya. Orang banyak minta berkat lengkap tapi paket hemat pahe aja ya. Tuhan kalau bisa sudahlah Tuhan 5 tahun tuh 3 tahun cukup Tuhan jangan lama-lama. Duh Tuhan enggak kuat Tuhan udah 3 tahun diproses oke setelah itu berkatnya yang lengkap. Ya, berkat anak cucu berlimpah, berkat keuangan berlimpah, berkat kesehatan berlimpah, berkat deposito berlimpah. Oh, semuanya diatur. Tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan dengan paket hemat. Karena semakin kita hemat, nanti semakin kita nggak akan berbuah roh yang lebat. Buah rohnya juga bantat. Percayalah hari ini banyak orang nanti akan muncul sebagai emas yang murni ketika dimurnikan di dalam dapur apinya harus panasnya diperbesar volumenya dulu. Amin. Makanya yuk kita lihat ya. Saya pernah waktu saya buka Victory di beberapa tahun yang lalu. Ada seorang yang mantan wanita tobat. Tuh ya. Dan memang waktu itu mungkin belum bertobat. Singkat cerita dia mulai datang ke tempat persekutuan doa kami. Itu banyak orang yang bilang gini, jangan diterima gitu ya. Nanti hati-hati banyak hal-hal gini. Tapi buat hidup saya itu tahu bahwa Tuhan itu bukan cari orang yang sehat. Yang sakit-sakit ini harus diterima. Kalau setiap komunitas yang rohani nggak terima orang yang sakit-sakit, nah ini mau lari kemana? Saya nggak dengar orang ngomong jangan diterima, saya terima dia. Saya layani dia, saya tetap terima dia apa adanya, saya nggak pernah singgung-singgung dosanya. Saudara tahu hari ini ibu ini sekarang sudah menikah, dapat suami yang baik. Ya punya anak keturunan dan luar biasa juga dan ibu ini dipakai Tuhan juga hari ini juga cinta Tuhan. Nah itu yang luar biasa tepuk tangan. Makanya kita jangan pernah menghakimi seorang. Nah hari ini kita lihat dulu bagaimana ya senyatanya memang kalau kita mau menikah cari bahagia itu salah saudara. Orang hari ini tahu definisi bahagia di dalam firman Tuhan itu bukan ketika hasil. Orang hari ini banyak kecewa sama Tuhan karena fokusnya di jalan hidup. Tuhan kok punya suami seperti ini, kok punya suami seperti ini, kok bukan suaminya tetangga yang baik, ya kok keuangan saya seperti ini. Ini fokus jalan hidup. Tapi yang Tuhan mau hari ini kita fokus kepada respon hidup. Bukan jalan hidup. Kita nggak bisa pilih, Tuhan sudah
Jujur ada orang yang konseling sama saya tanya gini, Bu, coba Ibu jawab, salah saya di mana? Saya keluarga Kristen. Mama papa keluarga seperti Hetty, baik semuanya. Mama papa saya harmonis, tidak ada yang cerai. Saya tumbuh di dalam keluarga Kristen, di mana saya juga hari itu pacaran dengan orang yang baik, dan saya adalah pacaran kudus. Sampai menikah, keluarga suami saya juga keluarga baik-baik. Bukan yang kawin cerai, tetap keluarga yang baik. Tapi bagaimana ketika dua pribadi dari keluarga yang tanpa punya latar belakang bercerai, pacaran kudus sampai menikah pun tetap menjaga kekudusan. Tapi setelah menikah, suami selingkuh berkali-kali. Ini yang hari ini saya cuman gak bisa jawab, jujur. Saya cuman bilang gini, apapun yang terjadi, proses hidup itu tetap baik. Sekalipun kita mungkin tidak tahu kenapa ini bisa terjadi, tapi percayalah hari ini hidup kita tanpa proses tidak akan pernah terbentuk seperti emas. Saya cuma bilang tetap setia sama suamimu walaupun kita tidak mengerti pacaran kudus, menikah kudus, keluarga nggak ada yang namanya selingkuh bercerai. Tapi ketika dua pribadi dari keluarga baik-baik bisa timbul masalah nggak? Namanya kita hari ini yuk kalau saudara lihat memang ikut Kristus saya buka sekilas. Kita nggak bisa menentukan jalan hidup karena Tuhan berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, berarti hidup walaupun sudah pacaran kudus, menikah kudus, semua baik-baik, tetap bisa jatuh. Kenapa? Waktu saya simpulkan, saya berkata gini, Tuhan bilang gini, bukankah di dalam firman-Ku di Yakobus 1, 2 dan 12, berbahagialah engkau jika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbahagialah engkau jika engkau bertahan di dalam pencobaan. Berarti orang yang bahagia bukan yang tanpa masalah saudara. Tapi orang yang berbahagia ketika masalah itu terjadi, walaupun dengan berbagai macam masalah, kita tetap bertahan di dalam Kristus. Itu orang bahagia. Makanya seperti yang saya katakan, Hetty, saya, mungkin Jason bilang, sama-sama gilanya. Bukan karena memang kita gila, karena kita cinta sama Tuhan. Amin, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Orang kalau sudah jatuh cinta itu pasti radikal saudara. Kita tidak akan pernah gampang-gampang untuk menjual iman kita. Ya tukar tambah pasangan hanya karena pasangan ini tidak bisa kasih kita kebahagiaan. Kita cari kebahagiaan dengan suami pasangan yang baru. Tapi kita percaya ketika kita bisa membuat hati Tuhan disenangkan, senyatanya itu arti bahagia. Orang gak bisa bilang, kasihan deh lu Eli. Setia sama suami 15 tahun, hasilnya apa? Nih aku dapat duda tajir melintir. Ya dikasihi, dipeluk, dicintai, dimanja. Enggak, saya enggak pernah ngiri. Walaupun yang situ dapat tajir melintir. Suatu kali teman saya bilang gini, Eli kamu tak kasih tahu ya. Dia sebut satu nama. Kamu tahu kan nama teman kita? Tahu saya bilang. Itu kan juga cerai. Iya. Wajahnya pas-pasan ya di bawah standar. Tapi dia lebih hebat dari kamu. Kok bisa? Dia barusan menikah dapat duda tajir melintir. Lah kamu enggak dapat katanya. Saya bilang maaf ya. Saya tidak butuh cintanya manusia, saya lebih spesial karena Tuhan jelas lebih mengasihi saya walaupun saya tidak berharap dikasihi siapapun. Amin. Itu yang membuat kita radikal. Nah bisa buka PowerPoint-nya yuk. Kalau kita hari ini mengejar bahagia itu salah saudara di dunia. Senyatanya kalau Tuhan itu yang menetapkan jalan hidup kita, saudara percaya? Hari ini saya akan berkhotbah tentang paket lengkap, berkat lengkap.
Kalau saudara tahu mengikut Kristus, Tuhan itu yang menentukan jalan hidupmu, kita enggak bisa ngambil penanya Tuhan. Tuhan kalau bisa suami saya satu, setia sampai mati Tuhan. Satu aja istrinya saya. Kita enggak bisa. Mungkin lihat kesaksian Hetty. Bukan istri yang menjengkelkan loh buat Jason. Dia sudah beri yang terbaik loh. Masak mungkin, mencintai, sudah berusaha dengan berbagai macam cara sampai pakai baju Batman ya. Mungkin saya percaya dia pakai baju yang super tipis itu nahan. Saya yakin pasti kembung semua itu. Yang namanya perut masuk angin dari berbagai macam arah. Walaupun yang namanya perutnya asam lambungnya kambuh, ditahan karena dia mau beri yang terbaik. Kira-kira dengan yang terbaik kita lakukan, bukan kita orang jahat. Bisa enggak merubah jalan hidupnya yang Tuhan sudah tetapkan? Bisa enggak kita sogok? Loh saya kalau mau marah sama Tuhan, marah saya. Saya bilang gini, Tuhan saya melayani Tuhan dengan tulus. Orang konseling sama saya yang pulih banyak. Buah sulung saya sudah viral di YouTube. Yang lihat hampir 1 juta. Itu buah sulung saya. Pulihnya hebat. Lah saya Tuhan. Bisa enggak? Saya sudah pulihkan, saya sudah bangun PD Victory di mana-mana. Orang yang pulih kesaksian karena proses hidup saya banyak kalau lihat di YouTube saudara. Tapi bisa enggak saya mengubah pena hidup? Tuhan, saya. Berkat saya, Victory ada. Berkat saya, ibu-ibu kuat. Berkat saya, enggak saudara. Saya enggak bisa mengubah karena memang waktu saya selidiki firman itu tadi. Buka PowerPoint-nya tadi. Tuhan itu bilang gini, kamu harus ngerti kebenaran. Paket lengkapku itu jalani kesusahan sehari, cukup sehari, besok punya kesusahannya sendiri. Tidak pernah firman Tuhan berkata gini, besok punya kesenangannya sendiri. Tidak ada saudara. Artinya kalau ikut Kristus susah, besok ketemu susah. Susah yang bentuk lain. Jadi kita nggak berhak protes. Ya memang hidup dunia ini nggak ideal. Kalau mau ideal itu setelah kematian. Tidak ada air mata, tidak ada pelakor, tidak ada koruptor, tidak ada penjahat, tidak ada kanker. Tidak ada yang namanya orang-orang jahat, tidak ada yang namanya penderitaan apapun. Jadi sekali lagi kalau hidup minta ideal berarti saudara tanpa disadari saudara berdoa minta cepat mati. Tidak ada ideal saudara, hidup di dunia ini jahat. Ada yang namanya iblis. Yang kedua kenapa? Karena kita ini sudah satu ketetapan Tuhan. Berjalan majunya dengan bercucuran apa saudara? Air mata. Bukan berjalan majunya dengan sorak-sorai happy-happy enggak. Tapi bercucuran air mata. Yang ketiga bisa dibuka. Hidup ini pikul salib sangkal dirinya sudah setiap hari loh saudara. Bukan pikul nyaman. Saudara kalau baca firman, mengerti ketetapan firman, kita tidak berhak protes kok. Sampai kapan Tuhan? Mengapa ini harus terjadi? Itu fokus dengan jalan hidup. Tapi kita harus fokus dengan respon hidup yang Tuhan cari. Jalan hidup suka-sukaku. Jujur, kita nggak bisa paksa Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Kita mau dibawa proses sampai berapa tahun. Saya kalau ditanya orang, Bu, sampai kapan dalamnya prosesmu? Saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu pena Tuhan itu tulis happy endingnya seri keberapa. Tidak tahu saudara. Kalau tahu enak ya. Justru tidak pernah tahu. Berikutnya buka quote. Makanya hari ini jangan takut. Karena ketika kehidupan di dunia ini dengan banyak masalah, paket lengkap seperti panggung sandiwara itu cuma sesaat seperti uap. Saudara hidup seperti uap enggak? Tahu enggak besok mati? Tahu enggak besok masih hidup? Kehidupan manusia di dunia itu seperti uap, termasuk proses masalah. Semuanya seperti uap. Sekejap hari itu kita sudah hidup selesai, kita pulang ke rumah Bapak. Kira-kira memori tentang masalah, tentang suami baik, anak baik, mertua galak kayak nenek lampir, punya hutang. Semua memori nanti dalam kekekalan sudah tidak ingat saudara.
Saudara mau punya suami baik, anak baik, nanti kalau ketemu di dalam kekekalan paling saudara memorinya cuma ingat gini, oh itu suamiku dulu, oh itu anak-anakku dulu. Tapi semua memori kehidupan saudara di dunia ini sudah tidak ingat lagi penderitaannya. Kenapa? Karena saking bahagianya hidup dalam kekekalan, saudara sampai tidak ingat memori apapun penderitaan yang saudara alami. Yang saudara nanti lihat, oh hidup bahagia. Nah, kita buka ayatnya. Yuk, saya akan khotbah singkat. Buka di Pengkhotbah 7 ayat 8a. Saya akan khotbah singkat, ada banyak slide sehingga saudara nanti bisa baca ya. Pengkhotbah 7 ayat 8a. Akhir suatu hal, apa saudara? Lebih baik daripada awalnya. Makanya kalau awalnya paketnya lengkap, nanti pasti berkatnya lengkap. Jangan takut, proses itu sesuatu yang di awalnya memang tidak enak. Tapi pada akhirnya sesuatu yang terbaik akan terjadi. Buka Matius 10 ayat 39. Hari ini saya percaya bahwa setiap kita pulang kita pasti bawa satu pola pikir yang baru. Saudara tidak akan takut dengan yang namanya paket lengkapnya Tuhan. Ambil semua. Hari ini engkau diberi proses apapun itu tetap baik buat saudara dan saya. Yuk kita lihat Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, saudara apa? Makin bertahan dengan harga diri, harga mati. Saudara makin kehilangan semuanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena apa saudara? Karena aku, ia akan memperolehnya. Makanya hari ini yuk paket lengkap apapun saudara hari ini jalani. Semakin saudara rela, semakin saudara akan memperoleh. Tapi semakin saudara paket hemat, semakin banyak kehilangannya nanti. Makanya paket Tuhan lengkap. Ambil sudah, jalani, nikmati, syukuri. Saudara nanti akan memperoleh pengembaliannya. Jangan takut, kalau paketnya lengkap, pengembaliannya juga lengkap. Seperti Ayub. Ayub dikembalikan 2 kali lipat, lengkap sudah. Karena memang Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dan Tuhan selalu ingin memberkati anak-anaknya lengkap, tidak mau yang hemat-hemat. Lah kita minta paket hemat, Tuhan bilang gini, enggak bisa. Sekali aku memberkati orang benar, aku enggak mau tanggung-tanggung. Jangan berharap minta paket lengkap dari aku, karena aku enggak pernah memberkati orang benar itu dengan hemat. Tapi ketika aku datang dalam hidup orang benar, aku datang supaya engkau punya hidup dalam kelimpahan. Berarti kalau saudara minta sesuatu paket hemat, saudara ke alamat yang salah. Hari ini pastikan yuk kita lihat Amsal 4 ayat 9. Apa yang firman Tuhan katakan. Ini paket yang luar biasa nanti berkatnya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Seburuk-buruknya orang benar dengan paket lengkap. Nanti sampai mati saudara dikarun. Ya saya bisa bayangin kalau kita pulang ke rumah Bapak. Waktu dia sambut kita, dia berikan karangan bunga yang indah buat saudara. Karena kita sudah melewati setiap musim, setiap paket saudara ambil sudah. Nanti makin banyak karangan bunga, makin banyak mahkota. Jelas itu akan membedakan saudara. Hari ini pastikan kita lihat, buka PowerPoint-nya. Apa yang dikatakan paket lengkap, berkat lengkap. Jadi hari ini jangan ambil paket hemat ya. Jangan pernah hitung-hitungan proses dengan Tuhan. Jangan pernah membandingkan hidup saudara dengan dunia. Dunia kok enak ya, enggak pakai paket-paket tapi langsung kaya. Itu cuman sesaat. Nanti suatu kali mereka juga tidak akan menikmati sesuatu yang terbaik. Hari ini kita rela ngambil paket lengkap, toh hidup hanya sesaat. Seperti uap. Apa yang terjadi di dunia ini maksimalkan. Yaitu apa saudara? Rela kehilangan nyawanya supaya kita makin memperoleh yang Tuhan sudah sediakan buat orang benar.
Berikutnya yuk kita lihat paket 3 hal. Paket jalan hidup Ayub sebelum melihat kebahagiaan sampai anak cucu. Paket jalan hidup Daud sebelum menjadi raja. Paket jalan hidup Paulus sebelum menjadi rasul yang besar sampai menulis 2/3 perjanjian baru. Mereka itu ngalami paket yang gak main-main. Mereka ngalami paket yang lengkap, baru berkatnya lengkap. Yuk kita lihat satu persatu. Setelah itu kita selesai, cepat kok ini ya. Paket lengkapnya Ayub apa saudara? Kita sudah tahu ya. Siapa yang mau ngalami paket lengkap ini? Gak ada yang mau. Tapi saya percaya gak ada orang di dunia ini yang akan dicobai seperti Ayub. Mungkin hari-hari ini ya, saya waktu pelayanan suatu kali di luar pulau. Ada seorang yang menghampiri saya dan dia bilang gini, Bu, saya ini ngalami masalah yang gak main-main loh Bu. Gimana saya tanya. Ibu tahu kehidupan kita ini awalnya ya baik-baik. Suami ya baik-baik, semua baik-baik Bu. Tidak ada yang namanya selingkuh-selingkuh, tidak ada. Dan dia bilang gini, dulu kalau saya dengar khotbahnya Bu Eli, saya mencibir Bu Eli. Saya pikir ini tidak cocok buat saya. Wong saya hidup baik-baik kok. Keuangan baik, anak-anak baik, suami baik, kesehatan baik. Kita happy family. Sampai suatu kali saya tidak pernah mikir. Dan saya juga tidak merasa berdosa. Suami saya juga tidak merasa menyalahi aturan mainnya Tuhan. Loh kita ini baik-baik loh Bu Eli. Orang baik-baik, semua baik-baik. Tapi apa yang terjadi? Hari ini saya babak belur Bu Eli. Hari itu saya mulai ikuti khotbahnya Bu Eli. Saya babak belur Bu Eli. Bahkan lebih babak belur dari Bu Eli. Hah? Saya tanya. Ibu Eli tahu, tidak ada angin, tidak ada tanda-tanda. Tiba-tiba suami saya divonis kanker stadium akhir. Hari itu divonis kanker stadium akhir itu sudah buat saya sebagai ibu rumah tangga yang tidak pernah kerja, yang selama ini dimanjakan suami karena suaminya sukses. Pengusaha sukses yang punya banyak pabrik saudara. Bu Eli kalau sudah namanya sakit kanker, uang itu sudah tidak ada artinya. Kita berobat menghabiskan uang. Pokoknya saya berharap suami saya sembuh. Berapapun uang saya mulai habiskan satu persatu aset tinggal di Singapura. Saudara tahu kalau sudah urusan pengobatan ke Singapura. Apalagi kurs Singapura mulai naik. Enggak main-main. Dia cerita 1 hari di ICU Singapura. Bu Eli tahu menghabiskan berapa biayanya. 1 hari bisa 200 juta tagihan. Dengan peralatan semua. Dan suami saya harus tinggal berbulan-bulan Bu Eli. Semua aset mulai kita jual, gak ada asuransi. Kita jual satu persatu. Pokoknya saya bilang sama Tuhan, suamiku harus sembuh. Karena dia suami yang baik, pengayom dalam hidup saya. Manusia tinggal berencana, tapi Tuhan menentukan arahnya. Semua cara sudah dilakukan untuk berobat. Bahkan yang terbaik dia berikan buat suaminya. Suaminya meninggal saudara. Apa yang terjadi belum berhenti Bu Eli. Saat suami saya dalam keadaan yang paling kritis. Tiba-tiba saya itu punya ide untuk check up. Saya itu enggak sakit loh. Dia waktu iseng karena dia nunggui suaminya. Dia punya jeda waktu. Dia check up saudara. Ternyata hasilnya sama-sama kanker stadium 4. Itu dunia kayak mau runtuh. 2 anak belum menikah. 3 anak belum menikah. Hari itu Bu Eli saya sempat marah sama Tuhan. Dia sempat protes. Saya bukan penjahat dia bilang. Saya bukan orang berdosa. Saya bukan tidak layak Tuhan kau menghakimi aku seperti ini. Hari itu saya cuma bilang Bu. Hari itu dia bisa menjalani kehidupan dia dengar firman. Dia tahu ternyata bahwa ikut Kristus itu bukan menuntut apapun. Karena ikut Kristus itu identik dengan penderitaan. Dan dia berkata semakin rela untuk berkorban buat Tuhan. Semakin memperoleh yang terbaik. Hari itu dia sempat marah sesaat dia bangkit, dia balik. Dan saya cuma bilang gini Bu, tetap kuat. Apapun terjadi kehidupan kita di dunia ini bakal berlalu. Nanti dalam kekekalan tidak ada kanker.
Tidak ada yang namanya kanker apapun, ibu sehat. Baik nanti kalau ketemu sama suami, ibu juga tahu suami ibu sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ibu juga selesai jadi pemenang yang luar biasa. Targetnya bukan di dunia ini disembuhkan, tapi target ibu selamat sampai kekekalan. Dan puji Tuhan ibu ini mulai bangkit walaupun kankernya sudah mulai menyebar kemana-mana. Dia kalau jalan sudah mulai nggak bisa, rapuh semua karena kankernya sudah menyebar di area manapun. Tapi ibu ini sukacita. Dia tahu tujuan akhirnya kemana. Kalaupun hidupnya berakhir di dunia, dia tidak mau menyia-nyiakan waktu yang singkat hanya untuk merenungi kanker. Tapi dia mulai berkata, Tuhan inilah hidupku. Amin saudara. Nah kita lihat satu persatu. Bagaimana berkat lengkapnya Ayub. Saudara lihat, nah ini. Hari ini kita percaya kalau kita cuma maunya lihat pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan, pengembalian 2 kali lipat Tuhan, kebahagiaan sampai anak cucu. Itu cuma jalan hidup. Tangkap ya. Tapi yang paling luar biasa berkat lengkapnya Ayub adalah ketika dia timbul seperti emas. Kalau cuman pengembalian 2 kali lipat, mati tidak dibawa. Kebahagiaan anak cucu kita mati juga kita tidak bisa tahu gimana bahagianya nanti dan sebagainya. Pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan yang besar kita mungkin hanya lihat di dunia ini. Tapi senyatanya yang paling penting, kebahagiaan berkat yang luar biasa adalah ketika Ayub bisa lulus ujian timbul seperti emas. Itu paling keren karena berkatnya abadi saudara. Yang akan dibawa nanti setelah kematian berikutnya. Yuk kita lihat cepat quote-nya buka. Jangan berkecil hati dan berputus asa saat banyak masalah terjadi sekalipun saudara tidak separah seperti Ayub. Sebab Tuhan sudah sediakan banyak berkat. Paket lengkap pasti berkatnya juga lengkap. Amin. Tidak usah marah sama Tuhan. Yang penting saudara sudah timbul seperti emas enggak? Makin protes, makin fokus dengan jalan hidupmu, makin tidak muncul-muncul seperti emas. Tapi waktu saudara fokus dengan respon yang benar, saya percaya ibu-ibu kalau respon yang benar, seluruh jemaat PD Victory ini nilainya semua akan melebihi emas yang murni. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ibu-ibu tidak akan mukanya lonjong walaupun paket A, paket B, paket C. Ibu-ibu akan bilang sikat semua paket. Apapun terjadi sikat sudah. Ibu-ibu akan tahu kenapa. Karena semua ini nanti pada akhirnya akan kembali kepada berkat yang lengkap. Semakin ibu-ibu fokus dengan respon hidup. Nanti ibu-ibu semua ini akan jadi orang yang putri Solo semua. Wow luar biasa. Bukan hanya bulu mata yang cetar. Bukan rambut yang cetar, bukan merah pipi yang cetar, tapi hatimu juga cetar di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang diharapkan Tuhan. Makanya Tuhan tidak pernah cari masalah yang cepat selesai dengan kesaksian yang cepat ya. Saya bersyukur Heti juga kesaksiannya sudah berapa tahun Heti? Lewat proses sampai pemulihan. 15 ada? 13, nah masih rekor saya 15 tahun. Berarti saya lebih lengkap berkatnya nanti. Berikutnya yuk kita lihat paket siapa saudara? Daud. Nah berikutnya yuk kita sebentar lagi kita selesai. Pemain musik boleh maju ke depan siap-siap. Berkat lengkapnya Daud kalau saudara nanti baca di Kisah Rasul 13. Oh paket dulu bukan berkat dulu ya. Paket dulu jangan dilihatin berkatnya dulu. Paket lengkapnya Daud apa saudara? Hari ini walaupun Daud itu ternyata ya bukan siapa-siapa, cuman mengembalakan 3 kambing. Hanya badannya kecil, tidak diperhitungkan sama saudaranya. Apa? Hari ini paket lengkapnya Daud. Yang pertama, Daud itu akan mengalami yang namanya stres saudara. Bisa dibuka PowerPoint-nya. Daud itu mengalami akan dibunuh oleh Goliat. Daud akan dibunuh oleh Raja Saul. Dan Daud akan dibunuh oleh Absalom anaknya. Wow, orang yang mau bunuh ini gak main-main menghadapi Goliat, menghadapi Besan, menghadapi Saul. Bisa dibuka ya tolong multimedia.
Nggak bisa. Kenapa nggak ada? Ada tadi kok multimedianya. Ya sudah skip. Harusnya ada tadi, sudah recheck semua ada. Berkatnya aja dibuka. Yuk kita lihat bagaimana berkatnya ketika mau dibunuh. Orang mau dibunuh itu stres, depresi. Menghadapi masalah kayak Goliat itu stres. Apalagi dikejar-kejar bayang-bayang pelakor wanita tobat yang seolah-olah membunuh masa depanmu, lebih stres lagi. Bu, saya dikejar-kejar debt collector. Oh, lebih stres lagi saudara. Uang enggak punya, dikejar-kejar debt collector, setiap hari penagih datang. Jelas ini stres. Tapi percayalah saudara, tetap bertahan dengan respon. Tangkep ya, jalan hidupmu enggak usah dilihat. Yang pasti Tuhan pasti menyelamatkan. Daud berkatnya jadi raja, dia berkenan di hati Tuhan dan dia melahirkan juru selamat. Nanti baca ayatnya sendiri. Berikutnya, yuk kita lihat paket lengkapnya seorang Paulus. Ya, lihat ya. Yang terakhir, nah ini saudara baca nanti di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Kira-kira Paulus itu sebelum jadi rasul yang terkenal ya. Saudara pikir hidupnya enak-enak? Enggak, bayar harga dulu saudara. Bahaya maut, terancam bahaya banjir ya, bahaya penderitaan yang luar biasa, tidak tidur, lapar, dahaga, semua dialami, bahaya apapun dialami, penganiayaan sampai mati dipenggal. Tapi satu hal, paket lengkapnya Paulus itu bukan berakhir dengan sia-sia. Makanya kita tidak percuma berlomba-lomba, bersusah-susah jadi orang benar. Waktu kita kejar responmu benar, saudara tidak keluar dari prosesnya Tuhan. Saudara tidak pilih paket dunia, paket hemat. Tapi saudara tetap tinggal dalam prosesnya Tuhan dengan paket yang lengkap. Maka berkat lengkapnya Paulus apa saudara? Paulus punya berkat yang lengkap. Yaitu apa saudara? Penulis 2/3 perjanjian baru, penjala banyak jiwa, penginjil, bahkan Injil tersebar sampai Asia itu melalui Paulus. Keren ya. Saudara, kalau sampai hari ini saya juga merasa saya adalah paket lengkapnya Tuhan. Hari ini saya menikmati berkat lengkapnya Tuhan setelah 15 tahun kalau saya merenung Tuhan. Kalau saya tidak ambil paket lengkapnya Tuhan hanya karena saya merasa kalah sama pelakor. Tiap kali bersaing kok kalah ya Tuhan. Kalah Tuhan, hasilnya kok lebih menang sana. Tapi waktu saya tidak fokus dengan hasil, saya fokus dengan respon yang benar. Saya bersyukur berkat lengkapnya Tuhan hari ini. Saya bisa melihat victory di mana-mana. Saya bisa melihat ada banyak wanita itu yang tadi wanita gila-gila yang radikal sama Tuhan. Nggak pusing, suami mau pulang, nggak pulang. Suami mau nggak berubah, belum berubah, mau tambah parah, tambah galak. Emangnya gua pikirin, lebih baik mikirin Tuhan Yesus. Amin. Yuk buka quote-nya Paulus, bangkit berdiri. Jangan takut saat kita alami paket hari ini babak belur. Bu, bonyok, sudah ambil babak belur, sudah babak belur bonyok, ambil sudah. Sudah gitu berdarah-darah, percayalah hari ini berita sukacita, Tuhan sedang menyempurnakan kuasanya buat saudara dan saya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita mau nyanyi satu lagu. Saya suka lagu ini, berapa hari saya nyanyi lagu ini terus. Saya sudah minta teksnya sama Frans ya. Saya percaya cara Tuhan mencintai saudara itu bukan seperti dunia. Dikasih nikmat terus, manis, nanti kencing manis saudara. Jujur cara Tuhan mencintai kita itu lewat proses babak belur itu tadi saudara. Saya kalau enggak melewati babak belur bonyok berdarah-darah, saya cuman Ibu Eli Kurniawati yang jadi sosialita, enggak bakal hari ini saudara kenal saya sebagai hamba Tuhan. Enggak mungkin. Orang mungkin. Orang tanya, kamu mau jadi hamba Tuhan? Kalau saya jawab di kota Surabaya, ora sudi. Nggak bakal saya mau jadi hamba Tuhan. Tapi lewat proses yang nggak mudah.
melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Model seperti saya tiap hari disuruh ST sama jemaat itu, lihat ya. Kalau saya sudah pengen istirahat, pengen pijet, WA masuk ST. Nggak jadi pijet. Haus terus. Jujur, hikmatnya siapa? Ya. Tanya Heti, ngomong tuh seperti Heti. Dulu saya kalau ngomong ya itu dingin tangan saya. Ya. Ngomong satu kata aja bisa Yes. seperti bahasa roh. Ya. Tapi karya Tuhan sempurna. Mengubah seorang ibu Eli Kurniawati. Yang jadi ibu sosialita bisa jadi hamba Tuhan. Sikat semua paket yang lengkap. Jangan pilih-pilih. Yuk kita mau nyanyi satu lagu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Yuk ambil semua paketnya Tuhan. Jangan pernah sampai kapan Tuhan. Ketika engkau bertanya sampai kapan, berarti engkau sedang fokus dengan jalan hidupmu. Yang senyatanya Tuhan itu sudah pegang jalan hidup orang benar dari awal sampai akhir. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih kuasa-Mu yang tidak terbatas itu akan membawa kami melihat berkat kasih, berkat kuasa-Mu yang lengkap akan terjadi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Segala musim hidup tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Rasakan kuasa Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Dia lagi menyempurnakan kuasa-Nya dalam hidup saudara dan saya. Jangan takut, hadapi seperti Ayub, Daud, lihat promosi yang Tuhan sedang kerjakan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat firman ini kami pulang, kami diubahkan. Kami tidak akan jadi seorang wanita yang lebay, yang cuman berkata, sampai kapan punya suami seperti ini Tuhan? Sampai kapan, mengapa aku punya suami, punya pasangan, apakah aku salah menikah Tuhan? Kalau kita fokus dengan jalan hidup, terus kita tanya sampai kapan, maka kita tidak akan lihat berkat yang lengkap yang Tuhan sudah sediakan. Tapi waktu kita respon dengan fokus, dengan respon hidupmu yang selalu benar. Suami tidak setia, tetap setia. Suami tidak baik, tetap baik. Tetap mengasihi. Keadaan semakin sulit, engkau tetap bersukacita, tetap setia dalam prosesnya Tuhan.
maka kita akan melihat semakin rela kehilangan, Tuhan semakin mengembalikan semuanya lengkap dan berlipat-lipat. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami percaya kuasa-Mu akan dinyatakan buat setiap kami. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Tuhan, kuasa-Mu terus akan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin. Yang diberkati boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara.